Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagus ya, awalnya nggak Bapak Ibu ya, saya sudah ingat-ingat dari tadi, tapi biasanya di tengah-tengah saya salah lagi ya, mohon dimaafkan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan bersyukur buat pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan, biarlah kami boleh diberkati melalui hamba yang sudah mempersiapkan, boleh menjadi berkat buat rekan-rekan ibu-ibu di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami. Juga hamba boleh Tuhan urapi. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya diberikan sebuah tema, akulah roti hidup. Ya, saya bukan pemakan roti, kalau sehari cuma makan roti tetap lapar ya. Karena saya orang Indonesia, orang Jawa harus ada nasi saudara-saudara ya. Kalau nggak ada nasi, makan mie pun rasanya kurang kenyang ya. Tapi bagi orang Yahudi roti itu adalah seperti nasi buat kita ya, makanan pokok buat orang Yahudi. Kita buka Alkitab Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Saya ajak kita baca lebih jauh sedikit 30 ya. Satu ayat 30 sampai yang ke-35. Supaya lebih seru kita bergantian ya, ibu-ibu. Para wanita dan batin. 30 sampai 35 saya dahulu, baru rekan-rekan di tempat ini. Yohanes 6 ayat 30 sampai 35. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan? 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Yohanes ini, nanti kita akan melihat sebetulnya di bagian sebelumnya, kita melihat di bagian sebelumnya ada juga istilah yang lain, yaitu air kehidupan. Ya, ada istilah yang lain, air kehidupan, dan sebetulnya penulis sedang mau mengkontraskan, tolong dibantu slide-nya, PowerPoint-nya, mengkontraskan antara kisah ini dengan kisah sebelumnya. Kisah sebelumnya berbicara tentang kondisi wanita Samaria, ya. Jadi orang Samaria dikontraskan dengan orang Yahudi, saudara-saudara. Orang Samaria, wanita Samaria yang bagi orang Yahudi mereka bukanlah Yahudi. Karena ketika Samaria dikuasai asing, sudah terjadi percampuran ras di sana. Jadi Yahudinya tidak murni ya. Kalau di dalam tradisi Chinese ada Chinese yang totok, ada yang babah ya, yang nggak jelas ya. Yang sudah kecampur-campur udah nggak jelas itu terahnya dari mana. Gerejanya pun ada yang totok sama yang babah ya. Ini itu sudah tidak dianggap sebagai orang Yahudi oleh bangsa Yahudi sendiri. Dan uniknya Yesus seringkali menggunakan justru cerita orang Samaria yang baik hati, wanita Samaria untuk mengingatkan orang Yahudi bahwa mereka adalah sesama, betul ya? Dan di sini dikontraskan ibu-ibu, mengapa ada seorang wanita Samaria dan kalau kita lihat wanita ini triple minority. Jadi minoritas ketiga. Satu, mengapa? Bagi orang Yahudi mereka bukan Yahudi, betul? Bagi pria Samaria dia lebih tinggi daripada wanita, betul? Bagi wanita Samaria, wanita ini lebih rendah lagi karena tidak mau ada yang berteman bersama dia, ya. Tapi kita nggak bahas tentang wanita ini. Jadi dia adalah orang yang paling terbuang dari yang terbuang. Ibu-ibu kalau di dalam cerita Yahudi, mereka saking nggak sukanya Samaria, harusnya mereka kalau jalan dari bawah ke atas itu mereka harus lewatin Samaria. Tapi mereka memilih nyebrang sungai supaya nggak lewat tanah Samaria, baru lewat lagi. Tapi Yesus lewat tanah Samaria, mengerti?
Karena najis. Gak boleh deket-deket, gak boleh sentuhan. Kalau kamu minta minum sama wanita Samaria, orang Samaria, kamu kayak makan babi. Karena pada waktu itu haram makan babi. Unclean. Ya. Jadi Yesus malah lewat ke Samaria. Orang Yahudi gak ada. Dia harus lewat ke sungai, basah-basah gak apa-apa, lewat lagi. Supaya tidak lewat tanah Samaria. Ya. Dan di sini ada orang yang najis dari orang najis, yaitu wanita Samaria. Beberapa ahli bilang mereka adalah wanita yang berdosa, tapi saya lebih percaya orang Yahudi yang meneliti mengatakan dia adalah wanita terkutuk. Kalau wanita terkutuk seperti di kitab Tobit bahwa setiap dia nikah suaminya mati, setiap nikah suaminya mati, jadi dia dianggap sebagai kutuk. Ada tafsiran seperti itu, saya cenderung memilih yang seperti itu. Makanya dikatakan istrimu berapa, suamimu nggak ada. Semua yang sekarang suamimu bukan suamimu karena dia nggak berani nikahin kamu, dia cuma pelihara kamu. Ya, jadi saya lebih mempercayai tafsiran dari yang seperti itu. Jadi bukan wanita nakal yang gimana, tapi wanita yang terkutuk, hidupnya terkutuk. Nggak ada yang bisa bertahan sama dia. Itu tafsiran yang saya percaya. Ya, yang percaya sebelumnya juga boleh karena ini masih belum tahu jelas yang mana ya. Yang pasti dia tersisih dari yang tersisih, ibu-ibu. Maka dikatakan bahwa kepada wanita Samaria, barang siapa meminum air ini, dia tidak akan haus lagi. Ya, mirip ya. Sementara konteks bread of life, roti hidup, diberikan kepada orang-orang Yahudi. Waktu itu Yesus sudah mengajar, Yesus sudah melakukan mujizat, ya, memberi makan, Yesus sudah berjalan di atas air, dan Yesus ngomong kepada orang Yahudi, ya, bahwa akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Bahkan luar biasa, roti itu nggak cuma bikin nggak lapar. Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan nggak haus lagi. Ya, Samaria dia cuma ngomong kamu minum air ini kamu nggak haus lagi. Tetapi orang Yahudi kamu makan roti ini, akulah roti itu, ketika kamu makan kamu nggak lapar lagi dan kamu nggak haus lagi ketika percaya kepadaku. Ada double di sini. Ibu-ibu kita harus tahu karena ini Bible study ya, jadi agak sedikit dipakai ini ya, agak sedikit berat, kita rada sedikit mikir. Yohanes itu ditulis beda sama Matius sama Markus. Matius itu waktu ditulis orang Kristen masih deket sama orang Yahudi, masih barengan. Tapi di kitab Yohanes, waktu ditulis Injil Yohanes, orang Kristen, pengikut Yesus, ya belum ada orang Kristen waktu nama itu, Notserim itu pengikut jalan Yesus dari Nazaret, Notserim namanya, orang Nazrani itu dari kata itu mereka sudah mulai diusir dari sinagog. Mereka udah nggak boleh deket-deket lagi. Mereka udah nggak dianggap keluarga ketika kamu percaya Yesus. Kamu bukan anak, kamu bukan orang tua. Ya, kamu binasa ketika kamu percaya Yesus. Jadi ngeri ya. Ketika kamu orang Yahudi, tahu-tahu kamu percaya Yesus, dikatakan apa? Kamu akan binasa kekal karena kamu sudah menyembah Tuhan yang lain. Ya. Maka saya tersentuh sekali dengan ayat Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu-ibu tahu, ketika orang Kristen diusir dari sinagog, Yahudi itu punya doa, namanya Birkat Haminim. Itu dibaca di bait suci, doanya ngomongnya kayak gini, nanti bisa di search di Google. Berkat Haminim, berkat kepada sekte-sekte. Dia ngomong apa? Pengikut Nasrani biarlah binasa saat ini juga dan namanya terhapus dari kitab kehidupan. Jadi bayangkan Anda orang Yahudi beribadah, atau Anda percaya Yesus, di sinagoga dibacakan pengikut Yesus akan dihukum kekal, mati, binasa, namanya gak ada di kitab kehidupan. Serem gak? Maka Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, tapi peroleh hidup dan kekal. Ya. Tapi orang Kristen sekarang, kalau kamu gak percaya Yesus, kamu kekal, kamu binasa. Kan kabar baik gak boleh pakai gitu, kabar baik kabar sukacita. Kita jadi kayak Yahudi, ngata-ngatain orang lain. Ya, jadi jangan ya, karena Injil kabar sukacita, kabar baik. Kita menceritakan ada keselamatan, anugerah, cinta Tuhan yang diberikan kepada orang-orang terbuang. Seperti orang Kristen yang dibuang dari Yahudi. Ya, kadang-kadang kita yang merasa superior, yang merasa lebih dari yang lain. Lu neraka-neraka, bukan berarti saya gak percaya keselamatannya di dalam Yesus Bapak Ibu. Pendekatannya jangan jadi kayak orang Yahudi. Neraka-nerakain orang lain, kasihan loh, padahal mereka udah mau terbuka. Tapi gara-gara denger-denger kamu neraka kamu, itu mereka jadi gak terbuka. Kok lihat Anda serem sekali. Tapi kalau Anda datang dengan sukacita kabar baik, gak apa-apa kamu orang di neraka, tapi kalau ada Yesus, Yesus datang buat orang-orang yang terbuang.
seperti Anda dan saya, saudara-saudara ya. Dan ternyata di sini setelah mereka diusir, tapi bahayanya adalah kitab Yohanes kok kayaknya negatif banget sama orang Yahudi. Betul? Sehingga kadang-kadang kalau nggak hati-hati, kitab Yohanes ini digunakan untuk anti-Yahudi. Di dalam bahasa kerennya antisemit. Oh Yahudi itu udah binasa, udah mati, udah dihukum Tuhan. Makanya karena dia nyalipin Yesus, sekarang dia nggak punya negara. Sekarang dia dimasukin sama Hitler, masuk ke ghetto, digas karena dia menyalipkan Tuhan kita. Itu nggak benar juga. Karena sorry, murid-murid Yesus pada masa itu Yahudi semua nggak gitu ya. Ya. Orang percaya Yahudi semua nggak pada masa itu, mereka Yahudi semua. Jadi ketika Yohanes ngomong orang Yahudi di sini, kita harus bedakan. Yahudi di dalam konteks kitab Yohanes ada Yudaioi, yaitu Yahudi yang berkuasa di Yerusalem. Ngerti? Yahudi yang sudah mulai kuat, perkasa. Karena walaupun dijajah, dia bisa bikin bait suci Herodes oleh Romawi. Dia bisa bekerja sama dengan Romawi, Herodes, sehingga Judaisme bisa ada bait suci, salah satu keajaiban pada zaman itu di dunia. Dijajah apa? Jadi waktu Yohanes ngomong Yahudi, bukan semua orang Yahudi. Karena penulis Alkitab, gereja mula-mula murid Yesus semua Yahudi. Pengikut Yesus banyak Yahudi pada masa itu, ibu-ibu. Jadi hati-hati, kita juga nggak boleh jatuh kepada antisemit. Jadi kalau di dalam gereja ada satu, ada prosemit sama antisemit. Kita nggak dua-duanya. Kalau prosemit, Israel itu pilihan Tuhan, pasti perang menang, makanya perang hancurin. Padahal Israel sekarang nggak semua percaya Tuhan kan, ya kan? Yang di Palestina banyak orang Kristen juga di sana gitu loh. Ya, jadi jangan prosemit, berarti gue harus Yahudi. Ya jujur saya pernah jadi saya tahu mengapa, karena saya pernah ikut aliran yang 7 tahun saya nggak makan semua, saya makan sesuai PL, saya ikuti hari raya Yahudi, jadi itu mesianik Kristen Yahudi, saya pernah 7 tahun di sana, jadi saya cukup mengerti, itu prosemit banget, kalau enggak kayak Yahudi kurang Kristen. Dulu saya ngelihat, lu makan babi lu nggak rohani, gue bisa, lihat gue makan sesuai Alkitab sehat loh, bahkan nggak cuma masalah halal haram, clean unclean, kalau clean unclean, barang yang halal pun bisa haram, ya. Lu makan daging sapi sekilo juga kena stroke, haram ya. Saya mulai menghidupi sampai high tech yang kosher, kalau orang Yahudi bilang, sampai gula pun berhenti, tepung berhenti, kurus, jarang sakit ya. Tapi sekarang udah makan lagi. Itu sangat pro Yahudi. Ya. Wah, biasanya hadapannya sama itu, tapi anti orang Kristen. Oh, Israel sudah dihapuskan, sekarang Kristen adalah Israel rohani, mereka sudah nggak ada berkat buat Tuhan loh. Awalnya Kristen itu banyak orang Yahudi, ibu-ibu ya. Jadi kita nggak boleh antisemit, kita nggak boleh prosemit ya. Kita pro Alkitab, bahwa Alkitab orang Yahudi dan Yunani semua dipersatukan di dalam Kristus, ya kan? Semua menjadi saling mengasihi, saling mencintai ya. Jadi harus hati-hati ya, ibu-ibu yang terkasih. Dan ternyata Yudaioi ini agak beda. Karena apa? Karena mereka itu sudah kuat, sudah berposisi, mereka sudah maju dan mereka sudah punya banyak hal kebanggaan-kebanggaan, ibu-ibu, sehingga nggak gampang mereka percaya sesuatu, betul nggak? Coba ngajarin ibu yang sudah memasak 40 tahun. Ada chef datang, udah bisa. Udah masak, saya nggak pakai resep, ya kan? Maka banyak ibu-ibu yang masak, wah susah masak barat gitu kan? Karena udah terbiasa yang banyak macam-macam, begitu diajarin chef yang barat, enggak, gua udah bisa. Akhirnya masaknya ya lumayan sih ya, steak Chinese gitu ya, steak Asian gitu ya, boleh lah. Jadi peranakan boleh lah ya, tapi nggak bisa mengerti, ya. Nggak usah ibu-ibu, saya dulu belajar kungfu ya. Saya belajar kungfu pertamanya bodoh banget. Wah, semua kata guru saya amin gitu ya. Apalagi guru saya bilang, kalau kamu belajar Johan, kamu harus seperti spons busa yang kosong. Karena kalau kamu kosong, kamu bisa menyerap air begitu banyak. Wah, pertama belum ngerti apa-apa. Wah, setelah jago, wah juara lagi, kejuaraan daerah, kejuaraan nasional, belum sampai juara 3, masih harapan. Wah, udah bangga. Begitu ketemu bela diri yang lain, kalah pasti, ya kan? Ya.
Tapi ternyata akhirnya ketika belajar yang lain nggak mau menghilangkan yang lama. Karena saya udah punya. Kalau saya buang saya nothing. Kan? Makanya ibu-ibu ketika saya ikut aliran yang 7 tahun itu, begitu saya kembali lagi ke evangelical reform, kayak nggak punya apa-apa loh. Dulu di situ cuma saya sama beberapa orang gua, saya ngerti banyak, tapi begitu kembali lagi, saya ingat waktu pertama kali datang di GKI Puri, ditanya Musa, Johan panggilan di gereja atau di sekolah? Nggak tahu Musa. Saya kehilangan arah, saya bilang gitu. Saya nggak tahu, pokoknya saya rindu melayani, ketemu di lapangan basket, ketemu anak, udah saya bimbing gitu ya, nggak harus ke gereja. Saya udah punya adik bimbing di lapangan basket itu, begitu saya nggak ada, om kemana om gitu ya. Udah tahu saya cuma itu, sekarang saya kehilangan arah. Karena dari yang saya punya bertahun-tahun ternyata saya tinggalin, saya bukan apa-apa. Tapi Yahudi di sini dia punya sesuatu. Dia sudah, Yudayoi ini sudah hebat, sudah terkenal. Sebelum kita kembali ke situ, kita akan lihat. Ternyata ketika ada air dan roti itu sesuatu yang penting bagi Israel pada masa itu, ibu-ibu. Karena apa? Prinsip hospitality. Hospital. Rumah sakit itu dari kata ini. Saya udah pernah cerita belum? Hospitality. Hospital itu dari kata ini. Karena hospitality itu adalah inti daripada Alkitab. Ketika Yesus sayang sama manusia, dikasih makanan, lu makan apa aja sampai kenyang. Lu taman ini begitu indah. Ini Tuhan cinta kamu, sediakan semuanya buat kamu, betul? Ini hospitality. Maka nanti akhir dunia dikatakan ada pesta perjamuan anak domba ya. Makanya kalau tadi saya lihat ada makanan ya, di gereja GKI itu sering makanan, itu Alkitabiah. Jangan dihilangkan ya. Karena makan bareng itu rohani. Sampai Yesus dikritik, murid-murid itu kok gak pernah puasa. Makan terus, di gunung makan, di rumahnya Lazarus makan gitu ya. Di rumahnya Sakius makan terus saudara-saudara. Ya. Karena hospitality itu artinya apa? Hospitality dari philo, senos. Philo itu cinta, senos itu strangers. Cinta orang asing. Yang ditunjukkan dengan apa? Cinta orang asing ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Maka dulu zaman kuno, saya waktu kecil masih ingat. Saya jalan ke kota, di rumahnya seseorang masih ada kendi. Tahu kendi enggak? Karena apa? Nanti kalau ada orang haus bisa minum kendi itu. Pernah merasakan minum dari air kendi? Enak kan? Seger walaupun nggak ada esnya. Ya. Wah, asik ya. Perlu teknik ya, kalau nggak kena muka kita. Anak sekarang mungkin nggak bisa ya kena mukanya. Kalau kita kan wah, itu enak. Dikasih karena apa? Untuk orang asing. Karena orang-orang kuno percaya kadang Tuhan itu datang serupa malaikat sebagai orang yang minta-minta dan dia bisa dikasih. Makan itu adalah berkat. Memperlakukan orang asing, makanya Abraham memperlakukan orang yang minta makan diberikan, ternyata itu malaikat. Kita nggak ngomong banyak, tapi orang pada masa Alkitab, orang saleh itu adalah orang yang hospitable. Maka ibu-ibu dulu rumah sakit itu di samping gereja. Rumah sakit terbesar itu di samping-samping gereja pada abad pertengahan, memberi makan orang, menampung orang sakit, nggak cuma nampung, memberi makan orang, menampung orang sakit. Ya, kalau orang nggak ada penginapan boleh tidur di samping gereja. Ya, ini akhirnya dipakai untuk bisnis entertainment, disediakan makanan yang nggak cuma makan apa enak, supaya otaknya nggak jalan dan bisnisnya deal gitu ya. Tapi kalau zaman dulu supaya orang merasakan cinta, merasakan kasih. Ternyata dia kelaparan, dia dapat minum, dia dapat roti makan untuk bisa hidup, dia dapat tumpangan. Maka Alkitab banyak tentang hospitality. Paulus juga mengatakan janganlah lupa memberikan tumpangan. Sampai dulu karena gereja sudah membangun rumah sakit hospital di samping gereja, akhirnya jemaat santai aja diurus sama gereja. Akhirnya ada seorang bapak gereja ngomong, tetap jangan gereja yang ngurus, di rumahmu harus ada kamar tamu. Kamar tamu di depan rumahmu untuk orang asing bisa tidur, dan akhirnya dia pergi. Jadi orang saleh pada zaman itu adalah orang yang hospitable. Makanya orang zaman itu nyari jodohnya di mana? Sumur. Kenapa di sumur? Lihat Abraham. Abraham punya bujang,
nyariin jodoh buat Ishak. Ketemunya di mana? Sumur. Tandanya apa? Wanita ini baik banget. Ketika haus dikasih minum banyak, nggak cuma minum itu, onta itu minumnya banyak. Makanya saya percaya Ribka itu sedikit kekar gitu ya. Karena apa? Dia ngasih minum banyak kepada onta-onta. Ya. Musa ketemunya di mana juga? Di sumur. Ya. Banyak patriark itu ketemunya sumur. Enggak kebetulan Tuhan datengin wanita Samaria ini di sumur untuk menunjukkan apa? Karena sumur di dalam Alkitab adalah tempat perjumpaan cinta. Ya kan? Ya. Makanya kasihan Yusuf. Sumur harusnya memberi minum, dia dicemplungin di sumur oleh keluarganya yang harusnya rawat dia. Bapak, ibu, salah satu lagi. Ibu-ibu bener kan? Ya. Ya ini hospitality, orang saleh itu harus generous. Saya bersyukur dulu saya mencari istri saya, walaupun saya belum tahu konsep hospitality ini, saya tersentuhnya sama istri saya bukan karena, ya nyebut nama tolong di-cut nanti. Itu kampusnya yang anak-anak middle up segala macam, tapi saya ingat lihat itu istri saya lihat kok saya tersentuh, gara-gara apa ibu-ibu? Saya tahu kayaknya dia, ini kaosnya dia pinjeman deh. Kok dia gak malu pakai ini, kayaknya kaos entah bapak dia atau kokonya tetap adik-adiknya. Dan ternyata benar, saya tebakan mata saya lumayan tajam. Dan yang membuat saya tersentuh ketika saya temenin dia ke kampus, dia kenal cleaning service namanya dan dia sering bagi roti. Wah kalau gini boleh nah jadi mama anak saya. Dia generous sama orang-orang yang orang gak kenal nama, cuma dikasih angka, cuma dikasih seragam, betul kan? Dia kenal namanya satu-satu, anaknya berapa, lagi ada masalah apa. Di situ saya ternyata cocok hospitality. Jadi nanti kalau cari jodoh, cari menantu jangan di sumur, sekarang gak ada. Di tempat generosity, di tempat anak bisa menunjuk kita, Anda melihat begitu generousnya calon-calon menantu Anda ya. Ibu-ibu ini sesuatu yang alkitabiah dan ditunjukkan melalui air dan minum. Dan itu adalah bagian yang penting. Makanya Yesus mengatakan, aku datang kamu gak kasih air. Wanita ini gak cuma air, dia kasih minyak wangi untuk membasuh kakinya. Ya, gak cuma air. Air itu penting untuk membasuh kaki, itu lambah hospitality. Ibu-ibu, dan kita akan lihat selanjutnya. Dan ternyata dua tokoh ini sama minta. Wanita Samaria minta apa? Tuhan, beri aku air itu. Ternyata kita tadi membaca juga orang-orang Yahudi bilang apa? Tuhan, beri aku roti ini sekarang. Tapi bedanya apa? Ternyata penulis itu mau mengkontraskan karena wanita Samaria ini ketika berjumpa Yesus, dia tidak melihat mujizat apapun, betul? Dia nggak lihat mujizat apapun. Ketika Yesus cuma cerita dengan kata-katanya, kalau kamu percaya akulah air hidup, kalau minum air itu nggak akan haus lagi. Dia bilang, Tuhan berikan akulah air itu. Dia senang, dia lari ke saudara-saudara yang Samaria, dan orang satu Samaria bertobat sebelum mengalami mujizat. Belum mengalami mujizat. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa dan Yohanes mau mengkontraskan dengan Yahudi. Kalau kita lihat sebelumnya sudah ada mujizat, betul? Di bagian-bagian sebelumnya sudah ada mujizat. Jadi penulis mau membedakan apa? Wanita Samaria itu punya iman sebelum mengalami mujizat. Sementara orang-orang Yahudi, Yerusalem, Jew, ya, orang Yahudi yang berkuasa, yang di dalam kekuasaan ini, melihat mujizat Yesus, tetapi tidak bisa menangkap artinya, tidak bisa percaya. Ibu-ibu, bukan suatu kebetulan ketika kita lihat Yohanes. Yohanes itu membandingkan antara Musa dan Yesus. Mengapa? Karena kita lihat di Yohanes 6 ayat 2, sebelum mendekati Paskah, ada konteks Paskah di situ, Passover berbicara tentang Mesir, oke? Ada keselamatan Allah, lalu ada makan 5.000 orang. Kita ingat selalu roti hidup oleh Alkitab dikaitkan dengan mana. Jadi orang Yahudi ini seperti orang Israel yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan roti dari surga, bread of heaven yaitu mana, mengalami mujizat, melihat dengan mata kepala sendiri, dan ternyata sisa
12 bakul menurut ahli bukan sekadar kebetulan, karena ada 12 suku Israel, ada 12 murid-murid, dan ini adalah gambaran simbol akan Israel. Dan juga ada di Yohanes 6 ayat 19, Yesus sedang berjalan di atas air. Mereka juga melihat Tuhan yang berkuasa atas air yang berhasil memecahkan air sehingga orang Israel bisa lewat. Dan baru dikatakan, akulah roti hidup. Ya. Jadi Yohanes mau ngomong apa? Bahwa orang Yahudi, orang Israel sekarang, kamu seperti orang Israel zaman dulu. Kamu sudah melihat tanda Tuhan yang berkuasa atas air, yang memberikan makan secara mujizat, ya kan? Yang menyelamatkan kamu. Tapi kamu tidak ngerti. Kamu tidak mengerti dibandingkan dengan wanita Samaria. Seorang ahli yang saya baca, saya cukup membaca tulisannya, dia orang Yahudi Kristen ya. Dia mengatakan bahwa miracles were not enough for the Judean Israelites. Yet God's words were enough for the Samaritan Israelites. Ya. Mujizat itu gak cukup buat kita percaya, betul? Tapi wanita Samaria yang gak percaya cukup. Ini refleksi saya sendiri. Pernah nggak berdoa waktu terjepit, akhirnya Tuhan ngelakuin tanda dan mujizat? Pernah nggak? Begitu ada masalah lagi, kita nggak percaya lagi nggak? Aduh Tuhan tolong mujizat lagi. Saya dulu waktu SMA bandel banget, nilainya jelek. Tuhan tolong kalau aku lulus, naik kelas, aku bertobat, naik kelas ya balik lagi. Wah naik kelas terus lulus, aduh Tuhan tolong lulus bertobat. Ya begitu lulus ya bertobat, puji Tuhan balik lagi saudara-saudara. Ya makanya saya suka doanya Saint Augustine. Ya seorang bapak gereja punya doa yang saya suka. Tuhan jadikan aku murni, jadikan aku tahir. Tapi jangan sekarang, tunggu dulu. Bener kan? Kita kayak gitu kan. Tunggu dulu Tuhan. Tunggu. Sabar. Ya. Tapi Tuhan kita sabar saudara-saudara. Miracle itu tidak membuat kita bertobat. Ya. Lantas apa saudara-saudara? Kita akan melihat juga ibu-ibu. Makanya di ayat 31 tadi, 30 dan 31 mengatakan apa? Mereka ini gak percaya loh, mereka mengatakan apa? Ayat 30, sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Tunjukin tandanya supaya kita bisa melihat dan kita percaya. Pernah punya teman yang udah kita kasih tanda-tanda tetap gak percaya? Dia udah mengambil keputusan yang bodoh, kita udah ingetin, nggak percaya. Begitu dia mengalami masalah baru, iya bener kata-katamu, ya udah. Makanya percaya orang, males kan? Kadang-kadang itu juga suami kita atau kita sendiri ya. Karena kita paling sulit percaya istri kita dan suami paling sulit percaya juga istri, paling sulit percaya suami paling sulit percaya istri karena dia tahu ya kelemahan-kelemahannya saudara-saudara ya. Jadi di sini yang terjadi itu, tunjukkan supaya dapat melihatnya dan percaya. Apakah yang kau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Mereka tahu cerita, mereka tahu semua. Mereka membanggakan pengalaman-pengalaman rohani. Nenek moyang kami ngalamin dari surga. Ya, tapi mereka sulit dan mereka tidak bisa menangkap roti hidup, yaitu Yesus sendiri, ibu-ibu. Ini sesuatu yang menggelitik bagi saya. Ya, kita sudah tahu roti hidup, air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Tapi permasalahannya mengapa orang Yahudi yang sudah mengalami begitu mujizat, yang di dalam sejarah terah keluarga, luhur lemur, dia sudah diceritain begitu dahsyatnya perbuatan Allah. Tapi mereka tidak bisa menangkap Yesus. Sementara orang wanita Samaria yang begitu terluka, yang begitu terbuang bisa mengerti itu. Ini pertanyaan saya ketika saya mempersiapkan hari ini. Ya. Mengapa wanita Samaria itu bisa percaya kepada Yesus sementara orang Yahudi itu tidak bisa percaya kepada Yesus? Bagaimana kita? Kita masuk yang mana? Kalau kita pernah percaya kepada Yesus, apa yang membuat kita percaya? Apakah mujizat? Oke, ada mujizat. Tetapi apakah cukup hanya mujizat? Karena banyak orang mengalami mujizat dan tetap tidak percaya, betul? Apa? Dan maaf, apakah kita butuh mujizat? Mungkin kita berdoa,
Tapi berdoa kita lebih kencang ketika apa? Ketika dokter yang terbaik itu sudah angkat tangan, betul? Dan kita melihat bahwa terbatas yang kita miliki. Jadi apa yang membuat kita sulit percaya, ibu-ibu? Mungkin sesuatu yang kita miliki, yang kita banggakan, yang menempel dari hidup kita, yang sulit membuat dan mengenal Tuhan. Maka sebetulnya saya melihat perjalanan Kristen itu adalah sebuah perjalanan bukan mendapatkan, melepaskan banyak hal. Karena kita ini selalu menempelkan banyak hal di dalam diri kita. Ya. Kita selalu nempelin, wah jago masak, dapat penghargaan, wah gue chef, wah suami kita sukses, wah gue istri, wanita bijak suamiku sukses gara-gara aku, ya kan. Wah anak kita terbaik, wah anak kita terbaik, kita selalu nempelin banyak hal di dalam diri kita. Makanya saya suka lagu, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Mungkin perjalanan iman kita melalui roti hidup adalah kita harus percaya benar-benar semua yang kita miliki, semua yang kita nempelin ke badan kita itu begitu rapuhnya. Begitu sederhananya hilang. Dan di situ kita baru tahu loh. Kita cuma bisa punya sesuatu. Tuhan yang adalah roti hidup. Kalau tanpanya kita tidak bisa hidup, ibu-ibu. Saya dulu waktu jadi hamba Tuhan, saya bertanya, kenapa saya memilih STT Reform? Kenapa enggak yang lain? Lalu saya mencoba jujur, di situ ada pendeta Stephen Tong, ada pendeta Yakob Susabda. Wah saya bisa, suatu hari bisa kayak mereka. Ya kalau gagal ya, gue muridnya gitu ya. Jadi khotbah pertama saya di STTRI, khotbah pertama saya di chapel, saya bilang, kenapa kita semua masuk ke sini kok nggak yang lain? Mungkin karena kita pengen jadi hebat seperti tokoh-tokoh itu. Kalau kita nggak jadi hebat kan kita bisa bangga, saya muridnya. Ya. Saudara-saudara, kita punya kepentingan, kita pengen sesuatu. Dan puji Tuhan saya sempat mengalami, pernah hampir setiap minggu naik pesawat. Sampai bangun tidur itu lupa di mana. Gak enak, serius gak enak. Oh, ini gue di mana ya? Gue di mana? Gak enak ibu. Apalagi kalau naik pesawat udah goyang gitu ya. Dan kelihatan ketika pramugarinya kok ngomongnya tergetar suaranya. Saya kan juga ikut getar, kelihatan kalau dia tenang, getar suaranya kan kelihatan juga. Di situ aduh Tuhan kalau gue mati gimana? Anak istri gue gimana gitu ya. Setelah keliling-keliling ke tempat apa? Datang, pergi pulang, datang, nggak kenal. Akhirnya kebahagiaan saya setiap pelayan dari luar kota adalah minggu pulang, ketemu anak-anak senyum, tepuk pundaknya. That is my happiness, family. Saya perlu rumah. Kalau dulu pengen terbang di mana-mana terkenal gitu ya. Sekarang pengen di Jakarta. Udahlah Jakarta aja, udah tua 43, padahal 43 masih seger ya. Tapi apa yang saya cari saudara-saudara? Apalagi? Apalah itu nama? Saudara-saudara, mungkin yang membuat mereka tidak bisa percaya adalah satu, kebanggaan. Kepunyaan, tradisi, Yahudi, kebanggaan aku dari keluarga, dari terah bangsa yang menyembah Tuhan yang benar. Yang sekarang waktu itu punya bait suci, ada rabi-rabi yang hebat. Aku dari tradisi benar dan ini ada siapa guru dari daerah Galilea yang ngomong dirinya adalah roti hidup. Gak gampang. Dan di sini saudara-saudara kita membaca Ulangan 8 ayat 3 karena roti hidup dikaitkan dengan mana? Mari kita baca Ulangan 8 ayat 3. Saya akan membacakan buat kita. Mengapa Tuhan memberikan mana? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Ternyata Tuhan waktu memberikan mana dia mengatakan apa? Dia bikin kamu lapar dan dia berikan kamu dia merendahkan hatimu supaya kamu rendah hati dan kamu lapar dan dia memberi kamu makan mana yang tidak kamu kenal. Yesus tidak dikenal oleh yang Yahudi, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan roti saja tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah sebuah nubuatan juga, ibu-ibu. Bahwa manusia itu perlu kelaparan, manusia itu perlu tidak berdaya untuk manusia bisa mengerti banyak hal yang berharga dalam hidupnya. Ya. Dan berapa banyak kita mulai percaya Tuhan, mulai percaya Yesus ketika apa? Ketika kita tidak berdaya, maka Yesus mengatakan orang sehat nggak butuh dokter. Tahu nggak? Sakit yang paling parah. Ya, Bu Widya tahu ini konselor ya. Dia sakit tapi dia gak ngerasa sakit. Itu gak ada harapan. Saya ketemu banyak orang perlu konseling. Tapi dia merasa enggak, aku udah sehat. Saya bertahun-tahun ibu-ibu merasa diri saya sehat. Masuk STT Reform, dites MMPI parah. Enggak cuma konseling tapi harus terapi. Jadi kalau konseling itu dianggap bisa menolong dirinya sendiri, cuma diajak ngobrol. Kalau terapi dibiarin mati. Ya. Jadi saya harus diterima dengan terapi. Saya pikir, emang gue gila apa? Ternyata memang saya setelah diterapi, kelihatannya gak apa-apa. Beberapa minggu kemudian nangis, kenceng gitu ya. Setelah diterapi udah selesai. Rasa, gue udah diterapi, udah sembuh 3 tahun terapi. Tapi di akhir semester dosen bilang, Johan harus ikut grup terapi. Kurang apa? Paper banyak, pelayanan banyak, suruh grup terapi udah 3 tahun saya jalanin. Emang gue masih gila apa? Grup terapi ya, puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan saya banyak belajar di sana. Ya, karena manusia itu selalu punya kebanggaan, punya arogansi ibu-ibu. Maka Tuhan mengatakan apa? Bagaimana kita bisa mempercayai Yesus sebagai roti hidup adalah kita punya humility and vulnerability. Kita punya kebanggaan-kebanggaan kita mulai kita taruh dan kita punya kerendahan hati. Seperti wanita yang sudah paling sengsara itu, dia udah gak punya apa-apa. Dan ketika Tuhan ngomong, ya gue tahu, gue percaya sama Tuhan. Gue mau roti hidup itu saudara-saudara. Tapi orang Yahudi yang punya semuanya, walaupun dijajah Mapi mereka berkuasa, sekte mereka kuat, mereka bisa dealing dengan kekuasaan Romawi, dengan Herodes. Mereka punya segala sesuatu, mereka gak butuh apa-apa. Ya, mujizat. Udah kaya. Butuh makan, roti hidup. Aku gak cuma roti. Makananku adalah makanan Romawi. Makanan Romawi mewah. Saya baru tahu ternyata sutra Cina di zaman Yesus kecil itu sudah menjadi pakaian yang mewah di Yunani. Saya baru baca sejarahnya. Makanya sebetulnya Kaisar Agustus waktu mensensus orang-orang Israel itu di dalam rangka untuk mengumpulkan uang untuk mereka ke jalur sutra. Itu ternyata terkoneksi ibu-ibu. Pakaian yang mewah, yang berkilauan seperti sutra. Ya, apa yang aku cari? Yesus roti, ya ampun roti. No. Pada zaman Nero, minumannya mahal banget. Ratusan juta karena di minumannya digerus berlian. Mau? Serius itu? Serius saya baca, ini gila ya. Digerus berlian. Kalau kita pakai gitu ya, dia diminum. Emang lambungnya bisa bercahaya gitu ya. Paru-parunya bercahaya, nafasnya bisa harum enggak kan? Ya, itu terjadi kemewahan apa? Tapi Yesus mengatakan apa? Humility and vulnerability. Ibu-ibu beberapa waktu lalu istri saya cerita, aku baru dengar ada pendeta diundang khotbah ke satu gereja, terus pendeta itu memang nggak tahu dititipin atau apa, nggak boleh sebut namanya. Ayo berikan persembahan, Tuhan nggak butuh uangmu, gereja tidak butuh uangmu. Kalau kamu melewatkan kesempatan itu, kamu hilang kesempatan. Ini mirip, memang saya percaya Tuhan tidak butuh uang kita, tetapi ini sudah pendekatannya milik marketing. Marketing kan nggak boleh sell 50% nggak boleh. Tapi bolehnya ngomong itu kan negatif, kayaknya nggak laku ya. Di sale 50% nggak boleh, tapi ada penawaran yang terbaik buat Anda gitu ya. Anda mau nggak? Terserah ya. Jadi saya melihat di
di gereja itu juga ada arogansi. Gereja gak butuh, ada yang dukung. Kalau mau kamu melewatin, kamu tidak akan mendapatkan berkat. Saya percaya Tuhan tidak butuh uang kita. Tapi kadang-kadang sebagai institusi, sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar rendah hati. Ada anak pemuda yang dia di satu gereja, dia capek banget. Karena gerejanya ngomongin uang terus. Jadi dia malah gak mau ngasih. Dan ketika ngomongin uang, dia tahu ada ketidakadilan terjadi di gerejanya. Ketika dia di gereja ini udah 2 tahun kok gak pernah ada ngomongin uang ya. Lalu dia ngomong sama aku nanti kalau depan mau berpuluhan lagi, Karena gak pernah diomongin jadi pengen. Saudara-saudara, ada yang terjadi, saudara-saudara, itu seperti itu. Tapi intinya apa? Sebetulnya kadang-kadang gereja perlu rendah hati. Ini adalah tempat kita bersama, ini institusi bersama, kita punya sesuatu yang kita bisa saling membantu. Gereja sebagai institusi, sebagai tempat kita yang sudah terberkati, kita bisa saling membantu, support. Itu adalah sebuah kerendahan hati, betul? Itu sama aja temen, ibu-ibu lagi kesepian, lagi butuh temen, lagi galau, ribut sama suami. Habis itu teman-teman, temen gue dong, tapi kalau enggak apa-apa. Karena takut ditolak kan? Padahal sebetulnya kan boleh datang, aku lagi ribut ya, aku butuh temen, bisa gak temenin? Walaupun kalau enggak apa-apa, aku coba cari yang lain. Itu kerendahan hati, humility. Saya belajar dari seorang tokoh yang bernama Henry Nouwen. Henry Nouwen adalah penulis hebat, mengajar di Oxford sama Cambridge. Dia tinggalkan itu, dia masuk ke La Arche untuk melayani disable. Dan ketika dia melayani disable, kadang-kadang malam kesepian, dia memberanikan diri, aku harus belajar humility dan vulnerability. Dia telepon temannya, seorang tokoh menulis banyak buku tentang Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa. Aku kesepian malam ini dan aku takut, aku butuh teman. Humility. Ya. Humility yang kadang-kadang kita perlu datang sama anak kita. Ya. Kalau kita datang kan dengan arogansi. Kamu melotot-melotot ya, siapa yang kasih duit lo? Memang kamu sekarang pinter S2 dari luar negeri. Dulu kalau kamu masih nggak ada ceboin, nggak sekolah yang baik, kamu bisa apa? Tapi sebetulnya kita kenapa? Kita kok ngerasa direndahin. Harusnya kita datang, Mama ketika kamu tadi ngomong kayak gitu, Mama hatinya sakit. Karena Mama rasa kamu rendahin Mama. Boleh nggak help me? Karena Mama punya luka direndahin. Please help me. Ya. Anaknya sibuk ke gereja. Sudah kamu nikah sama Yesus aja sana. Ke gereja terus pagi siang sore. Udah pilih tuh apa gereja. Kalau Tuhan gak berani lah ya. Pilih gereja atau mama gitu ya. Kan sebetulnya bilang, Mama kehilangan kamu, Mama kangen dulu kalau setiap minggu. Ada Mama pengen masa-masa itu, boleh gak sekali-kali kamu datang. Ya, itu kerendahan hati. Dan kadang bersama dengan Tuhan kita perlu datang dengan segala kerendahan. Saya suka orang Kristen mengatakan apa? Datang Tuhan dengan ketulusan. Gak boleh karena minta harta, minta pertolongan. Padahal Tuhan ngomong, berbahagialah yang letih lesu dan datang berbeban berat, datanglah kepadaku. Yesus kan ngomong gitu. Gak boleh datang Tuhan minta apa-apa. Saya kadang-kadang melihat itu sebagai sebuah kesombongan rohani. Karena Anda merasa Anda bisa tulus tanpa apa-apa datang kepada Tuhan. Seperti anak Anda yang bilang apa? Wah gak butuh uang papa, uang mama. Udah gue bisa sendiri kerja, gak butuh, gue bisa sendiri. Sehingga Anda kesepian padahal Anda pengen, wah thank you udah dijajanin ya, aku lagi kurang uangnya. Iya gak apa-apa. Anda bahagia ketika memberi. Mengerti ibu-ibu? Kerendahan hati, humility, vulnerability itu perlu. Maka banyak anak-anak kecewa karena orang tuanya. Dia lihat mamanya dulu susah, kerja sendirian, papanya udah gak ada. Dia pengen tolong mamanya, dia berusaha. Dan ketika akhirnya dia bisa dapat tiket mamanya bisa keluar negeri, dia kasih, Ma aku berhasil dapat tiket mama bisa keluar negeri ini, sama saudara bisa keluar negeri, aku bisa. Dia rela gak keluar negeri. Mamanya bilang apa? Gak butuh, yang penting kamu untuk dirimu mama udah cukup. Di situ anak-anak terluka. Kita perlu rendah hati, humility. Dan termasuk itulah yang bisa membuat kita datang kepada Tuhan dan percaya Yesus sebagai roti hidup, sumber kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah quotes yang saya sukai dari Agustin ya. Yang tadi doanya, Tuhan jadikan aku tahir tapi jangan sekarang ya. Tapi dia punya kata-kata lain. God is always trying to give good things to us, but our hands are too full to receive them.
Tuhan itu pengen memberikan yang terbaik buat kita, tapi tangan kita terlalu penuh untuk menerimanya. Dan kita tidak rela melepaskan banyak hal itu. Saya menemukan banyak orang-orang yang sakit. Artinya apa? Ada orang-orang yang anak pertama. Ketika anak pertama keluarga susah, dia berusaha untuk menjadi kuat. Apalagi ketika keluarganya salah satu mamanya atau papanya nggak works atau salah satu udah nggak ada. Anak pertama biasanya tugas berat. Akhirnya dia bikin, gue kok cepet berat, gue butuh pasangan yang bisa menanggung bebanku. Tapi ternyata setelah nikah, dia juga tidak bisa ditanggung bebannya, ngerti? Kenapa? Karena ketika menanggung itu sudah menjadi bagian dari dia dan bagian kebanggaannya. Ketika dia menikah dengan suami yang sudah hebat, dia tetap nggak bisa percayakan itu suami. Karena kalau dia percayakan dia nggak punya apa-apa. Kadang-kadang saya ngomong sama Nana itu, lu nggak butuh orang yang menanggung, lu butuh istirahat sebentar karena kamu sudah biasa menanggungnya. Dan kalau itu nggak ada di dirimu, kamu merasa hampa. Ibu-ibu, ini sesuatu yang real, ya. Mama-mama nanti kalau punya menantu, ya, anaknya biasa dimasakin, senyum, masakan mama enak, itu jadi kebanggaan. Kita nggak mau punya saingan, nanti ada istri yang lain, masakan istriku enak. Ya, karena kita nggak mau tergantikan. Mama saya tahu, mama saya nggak mau tergantikan. Makanya mama saya kalau datang ke rumah saya cuma maksimal 3 hari. Supaya aku dikangenin istrimu, gak dibenci sama istrimu. Tapi sampai hari ini setelah meninggal, istri saya sama sekali tidak pernah ribut sama mama saya. Karena mama saya pengen dikangeni. Karena dia mulai percayakan sama istri saya. Jelas kalah sama Anda ibu-ibu, dia baru belajar. Anda udah 30 tahun merawat dia, tahu gak sukanya. Ya, belajar melepaskan apa yang kita banggakan. Ya. It is not advantage to be near the light if the eyes are closed. Nggak ada gunanya di bawah terang ketika mata tertutup. Jadi orang Yahudi itu buta, tapi dia buta di bawah terang dan dia menutup mata dan dia merasa dia paling melihat cahaya. Ya. Kerendahan hati, vulnerability, penting kita miliki. Sehingga kita bisa percaya Tuhan adalah roti hidup. Tapi ya harus jujur, kadang-kadang kita nggak serendah hati itu, betul kan? Loh, saya sampai hari ini, wah begitu mencapai sesuatu ya bangga. Tapi kadang-kadang begitu udah ada masalah baru, Tuhan ajar aku. Kita benar-benar latihan itu hari demi hari melepaskan banyak hal dari hidup kita. Dan kita begitu udah melepaskan, emang kita gak bisa ambil lagi. Kita bisa ambil lagi dan di situ Tuhan lepasin lagi, Tuhan lepasin lagi. Ini adalah sebuah perjalanan sampai akhir hidup kita. Ya. Dan mengapa wanita ini percaya? Saya percaya wanita ini sudah kesampai setelah wanita Samaria ini setelah dia mengalami di dalam keterbatasannya. Di situ dia punya relation sama Tuhan. Dan begitu punya relasi, ketika berelasi itu berbicara bukan mujizat lagi, betul? Ketika kepercayaan kita menjadi sebuah relasi, bukan mujizat lagi. Ya. Saya membayangkan kekristenan itu kemarin ada orang yang ngomong gini, aku dulu sama Tuhan, dulu nggak pernah puas dengan hidup ini, ya, nggak pernah puas dengan hidup ini, tapi begitu punya Yesus, aku puas. Ada orang yang mengalami itu, tapi saya punya Yesus puas, habis itu nggak puas lagi. Ngerti ya? Bener kan? Dulu saya cari apapun nggak puas, begitu punya Yesus, wah 1 tahun rohani, wah indah banget. Tapi setelah lama jadi orang Kristen ya biasa aja. Yesus juga nggak memuaskan saya. Pelayanan juga ngeselin, ya kan? Di situ saya akhirnya memikirkan, relasi itu bukan masalah kepuasan. Karena relasi masalah cinta, kesetiaan. Makanya wanita itu bisa setelah itu, dia kenal, dia bisa saudara-saudara. Karena berbicara tentang relasi dengan roti hidup. Emang puas terus dengan roti, kita nasi putih aja nekan, tapi kita gak bisa lepaskan. Ya kan? Artinya apa ketika bicara tentang relasi? Saya tanya, apakah suami kita puas sama kita? Saya tanya, kita puas sama suami kita enggak? Terima kasih buat kejujurannya. Ketawa itu artinya amin gitu. Ibu-ibu,
Aduh, saya tahu saya ngeselin sama istri saya tahu jenis saya ngeselinnya apa, tanya istri saya. Dia bisa jawab, saya tahu istri saya juga ngeselin sama saya. Ya, ya. Tapi kenapa saya tetap sama mereka? Bapak ibu tetap ada, ibu-ibu tetap ada. Jadi ternyata begitu kita bersama dengan Tuhan kadang-kadang ada ketidakpuasan. Tapi kita juga gak bisa ninggalin dia. Karena dia sudah menjadi bagian dari hidup kita seperti makanan nasi roti yang sudah menjadi bagian. Saya belajar dari seorang filosof mengatakan apa? Cinta itu beda. Cinta itu bukan appraisal. Appraisal itu menilai, oh ini rumah yang bagus, gua beli. Oh ini wanita yang cantik, suami yang gagah, cocok, gua nikahin. Itu appraisal, penilaian. Tapi cinta tidak hanya appraisal, cinta adalah bestowal, anugerah. Pernah ke hotel bintang 5 yang toiletnya ada penghangatnya? Pernah? Saya pertama kali nyoba, waduh itu kerasan gitu toilet. Jadi kayak orang kampung pejet-pejet gitu kan. Wah. Tapi kalau seminggu di situ kangen nggak toilet di rumah Anda? Selimut Anda, rumah, karena Anda sudah memberikan nilai cinta di sana. Saudara-saudara, ini langkah selanjutnya kepada wanita tadi. Semoga ini boleh memberkati kita. Kita perlu dilepasin untuk percaya Tuhan sebagai satu-satunya. Dan ketika kadang Tuhan tidak ada mujizat-mujizat tidak menentukan relasi kita sama Tuhan. Karena kenyataannya di dalam kehidupan kita. Kita menjalani bersama dengan pasangan kita banyak pasang surut dan kadang tidak terjadi mujizat, betul? Kadang tetap ada tapi kita tetap bersama. Dan bersama dengan Tuhan juga sama. Relasi sama Tuhan tidak hanya berbicara kepuasan, banyak ketidakpuasan. Banyak doa yang tidak terjawab. Tapi sampai hari ini kita tidak bisa meninggalkan Tuhan kita. Itulah roti hidup. Amin. Sudah ya, ada pertanyaan? Gak ada ya? Ya. Jadi nanti pulang bilang sama suami, oh, aku sebetulnya gak puas sama kamu. Nanti bilang suaminya, tapi aku juga tahu kamu gak bakal puas sama aku. Tapi aku sudah memilih kamu. Sehingga gak bisa ninggalin kamu walaupun kesel. Ya. Dan sama kayak Tuhan. Tuhan roti hidup. Roti. Bukan Tuhan berlian yang bisa dijual beli banyak roti. Roti. Sederhana harian. Yang mungkin kalau kamu makan udah bosen. Makanya orang Israel bisa bosen sama mana kan. Tapi kamu tetap makan itu. Karena itu adalah bagian dari hidupmu yang tidak pernah engkau lepaskan dari akhir hidupmu. Amin. Dengan begitu kita bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Menghadapi kesulitan, ketidaksulitan, tetap makan nasi. Makanya nggak kebetulan pengkhotbah mengatakan apa? Kebahagiaan orang adalah makan bersama dengan orang saudara keluarga yang dicintainya, orang yang dicintainya dan bersyukur kepada Tuhan itu adalah berkat dari Tuhan. Karena kekristenan Tuhan digambarkan sebagai roti harian kita yang bisa membosankan, yang bisa kita roti lagi tapi kita ambil lagi dan itu sampai akhir hidup kita. Dan tanpa itu kita mati. Seperti orang Indonesia tanpa nasi, saudara-saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan terima kasih, berikan kami kerendahan hati, humility dan vulnerability. Sehingga kami tidak seperti orang Yahudi yang sudah bangga dengan spiritualitas, pencapaian kerohaniannya. Tapi kami seperti wanita Samaria yang bukan apa-apa. Ketika kami punya apa-apa sekarang, biarlah kami melihat itu adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kami melihat itu menjadi bagian yang penting dari kami bisa menyadari begitu rapuhnya kekayaan kami, kecantikan kami, kebanggaan kami. Akan banyak hal begitu rapuhnya dan gampang roboh. Sehingga kami perlu tahu bahwa hanya ada roti kehidupan yang bisa sustain our life. Dan hanya itu Engkau Yesus di dalam hidup kami. Dan ini membuat kami juga menghargai hal-hal sederhana di dalam kehidupan kami, keluarga kami, yang kadang juga ada hal yang tidak memuaskan, tapi itu yang kami cintai dan menjadi bagian hidup kami. Spiritualitas kami bersama Tuhan yang kadang-kadang juga menjadi sesuatu yang rutin, dan itu juga bagian dari kami, dan ternyata itu juga bagian kehidupan kami belajar mencintai Tuhan di dalam rutinitas,
di dalam ketidakrutinan seperti Engkaulah Yesus, sang roti hidup yang sustain our life sampai kami mati Tuhan. Terima kasih buat ibu-ibu di tempat ini. Berkatilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.